Times Lovers, bareng saya Andin, kita ada di Times Podcast Spesial Mahasiswa. Program ini berkolaborasi dengan UMKM Kota Madiun, antara lain ada Aisyah Almira Muslim Clothing, Sambal Pecel Buwati, Sambal Pecel Salsa Wuni, dan Belt House Hijab. Kali ini saya bersama pengurus UKM dari Biraswapa Universitas Merdeka Madiun. Halo, selamat datang di Time Podcast. Boleh kenalan dulu dengan siapa? Ya, saya Bayuning Zaki dari pengurus UKM Biraswapa Universitas Merdeka Madiun. Oke, Biraswapa. Biraswapa itu apa sih? Biraswapa adalah unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang pecinta alam. Jadi singkatan dari Birawa Anuraga Mahasiswa Pecinta Alam. Oke, anggotanya ada berapa banyak sih? Untuk anggota kita ada 200 orang. 200 orang, ya. Oke. Dan itu mayoritas cowok atau cewek? Mayoritas itu cowok, cewek juga ada cewek. Oke, berarti cewek juga bisa join lah ya. Ya. Ngomong-ngomong, kegiatan Biraswapa itu apa aja sih? Kita berdiri sejak 1990. Kegiatan di dalam Biraswapa meliputi 3 divisi. Oke. Jadi per divisi ada yang pertama gunung hutan, rock climbing, navigasi. Itu bedanya apa aja sih tiap divisi itu? Untuk gunung hutan kita bergerak di bidang di kegiatan gunung, hutan, mountain ring dan lain sebagainya. Untuk rock climbing kita ada panjat tebing. Untuk navigasi ada baca kompas, baca peta, dan baca kontur. Oke. Selain kegiatan alam itu ada nggak sih kegiatan sosialnya? Untuk kegiatan sosial kami juga membantu BPBD untuk mengevakuasi korban bencana di sekitaran Kota Madiun. Oh, oke. Selain itu kemarin juga kita mengadakan penggalangan donasi untuk yang korban bencana alam Kalimantan Selatan dan Sulawesi. Oh, yang banjir kemarin ya? Oke. Prestasi yang sudah pernah diraih oleh Biraswapa itu apa aja? Untuk prestasi cukup banyak. Antara lain kita pernah menjuarai di Field Putri Sirkuit Panjat Tebing. FPTI Biraswapa pada tahun 2004 itu juara pertama. Untuk mountain ring game tingkat nasional kita pernah juara pertama pada tahun 2004. Kategori Speed Putri Panjat Tebing tingkat nasional juara pertama juga di tahun 2002. Oke. Kalau yang terbaru ini ada nggak? Untuk terbaru ada, kita juga juara pertama lomba navigasi. Untuk skalanya Kota Madiun. Luar biasa ya. Kegiatan pendakian maupun panjat tebing yang sudah pernah dilaksanakan sama Biraswapa itu apa aja? Untuk pendakian di Gunung Semeru kita pernah, Arjuna, Merbabu, Lau, Sumbing, Sindoro pernah. Untuk panjat tebingnya kita pernah di Peletuk Ponorogo, di Poncol Magetan sama Sidoramping. Ya, Magetan juga. Di antara kegiatan itu ada nggak sih yang menarik? Yang menarik dan berkesan untuk saya waktu naik gunung di Lau ya. 17 Agustus tahunnya 2018. Ya, kita tanggal 16 naik. Tanggal 16 Agustus. Nah, naik sampai base camp, kita registrasi. Kita start jam 9 pagi. Ya, via Cemoro Sewu. Oke. Kita sampai atas hampir maghrib, sekitaran jam 5. Jam 5 sore. Ya. Kita sampai mendirikan tenda, langsung makan malam. Habis itu kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Jadi rehat dulu lah ya. Kita rehat. Habis itu istirahat, kan cukup lelah ya. Selama beberapa jam kita naik. Nah, kita istirahat, kita tidur. Tahu-tahu malam-malam ada yang calling, ada yang infoin ada kebakaran. Itu di pos 5 Sendang Derajat. Pos itu? Ya, itu. Kita kan juga nggak tahu keadaan lelah. Nah, tahu-tahu panik gitu lah ya. Panik lumayan. Kita lihat keluar di luar tenda, lihat, wah emang bener
ada apinya lumayan besar. Kita langsung packing, emang lumayan panik. Packing, habis itu langsung kita turun. Itu suasananya gimana? Kan banyak tuh pendaki yang sama paniknya. Iya. Itu mencekam banget mestinya ya. Untuk pendaki yang lain lumayan panik, sampai-sampai di trek jalur turun jalur turun itu sangat macet. Ada yang sampai kayak sorak-sorak gitu nggak sih? Maju dong gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Kalau itu ada yang sampai mutah, kan emang dia nggak kuat. Ada yang gitu. juga digendong. Mungkin karena saking capeknya, terus ada situasi mencekam kayak gitu yang mendadak banget, jadinya body shock gitu lah ya. Saya pribadi karena panik, nggak tahu ini apa akan selamat atau enggak ya. Itu sih yang berkesan buat saya. Sebelum berkegiatan di alam nih, apa aja yang perlu kita persiapkan? Berkegiatan di alam, untuk yang pertama kita harus mempersiapkan fisik. Yang pertama fisik harus prima, benar-benar prima. Kan kita juga harus mengetahui apa sih yang kita pernah punya penyakit apa. Riwayat penyakit ya. Nah, riwayat penyakit kita harus konsultasi ke tim. Yang kedua ada peralatan. Peralatan, untuk peralatan apa sih? Kita perlu apa? Alat apa yang kita harus bawa untuk berkegiatan di alam? Salah satu contoh nih, kita mau mendaki. Yang pertama kan kita harus punya tas carrier, sepatu, cooking set juga perlu. Tapi biasanya itu juga bergu. Oh berarti untuk bareng-bareng lah ya. Terus ada lagi yang paling penting sleeping bag. Ya, sleeping bag harus. Yang kelima ada baju hangat. Diusahakan baju hangat harus bawa. Kalau kita ada cuaca hujan harus juga bawa rain cover. Rain cover, mantel. Nah, itu yang selanjutnya ada cuaca. Kita juga harus memperkirakan kita itu berkegiatan di alam pas cuaca apa sih yang bertepatan. Biasanya juga kadang juga nggak tahu, bahwa kan nggak terduga lah ya. Cerah, tahu-tahu besok apa entah badai, kapan badai. Oh gitu, benar. Terus selain itu ada lagi? Selain itu logistik sangat penting ya. Untuk logistik kita harus memperhitungkan berapa lama sih kita berkegiatan di alam. Contoh kita berkegiatan di alam 3 hari 2 malam. Kita harus memperhitungkan logistik itu. Logistik per hari kita makan berapa kali. Itu juga wajib kita persiapkan sebelum berkegiatan di alam. Resiko dalam melakukan kegiatan di alam itu apa aja? Resiko berkegiatan di alam cukup banyak. Yang paling mendasar adalah terkilir, kebentur benda tumpul, sama yang paling parah itu hipotermia. Hipotermia itu apa? Sebuah kondisi di mana suhu tubuh si penderita menurun sangat drastis langsung. Dan apa sih yang harus dilakukan jika rekan kita terkena hipotermia? Untuk hal yang paling mendasar adalah kita harus mengganti baju yang basah, menyelimuti si penderita tersebut, dan harus minum minuman yang hangat. Oke, berarti disediakan minuman hangat gitu ya, dihangatkan lah. Terus resiko yang lainnya? Resiko yang lainnya cuaca sangat beresiko ya, apalagi kalau badai. Kita mau nge-trek di perjalanan, tiba-tiba ada badai. Kita harus cepet-cepet tanggap. Apa sih yang harus dilakukan selama badai? Yang paling sering sih langsung kita buat bivak. Kalau nggak bivak ya kita di shelter kayak pos. Gitu, berarti kembali ke pos selanjutnya gitu. Dan selanjutnya ada, kalau kita mau naik gunung di beberapa gunung di Jawa Barat. Jawa Barat kan terkenal masih ada hewan liar. Hewan liar.
yang paling sering ditemui adalah babi. Babi hutan itu ya. Babi hutan emang sangat. Cara mengatasi kalau kita berhadapan dengan babi hutan itu gimana? Yang pertama, kalau kita lagi camping, kita harus sebisa mungkin sebisa mungkin kita jauhkan sampah dari area camping kita. Oke. Yang kedua, kita harus menandai teritori kita. Biasanya anak-anak suka kencing keliling di sekitar tempat camping. Oh ya. Gitu. Ya emang sih benar, apabila babi kan suka mengendus, jadi tahu. Oh gitu. Oke. Dan selanjutnya ada lagi nggak resiko-resiko yang mungkin terjadi? Yang resiko tersesat. Tersesat itu ya. Tersesat. Okay. Hal yang perlu kita lakukan apabila kita tersesat, yang pertama kita ada tindakan STOP. STOP, prosedurnya ya itu? Prosedur STOP, jadi S itu stop. Apabila kita nggak tahu apa-apa, kita harus stop. Okay. Yang kedua T itu thinking. Berpikir. Jadi apakah kita harus lanjut, apakah kita harus kembali, kita harus berpikir di situ. Oke. O, observasi. Jadi kita harus melihat, kan nggak mungkin kita keluar di alam liar nggak bawa kompas, nggak bawa peta. Jadi kita observasi, lihat di sekeliling. Yang terakhir P, planning. Habis itu kita sudah merencanakan semuanya, kita tinggal planning. Planning kita harus bagaimana gitu ya, direncanakan gitu. Oke. Dalam melakukan kegiatan alam tuh apa aja manfaatnya? Untuk manfaat yang impact terasa banget kepada diri saya itu pikiran. Jadi beda sih emang anak Mapala pikirannya sama anak yang lain. Anak Mapala itu rasanya berpikir lebih luas. Yang kedua mentalnya emang terbentuk dari kita berkegiatan di alam. Nggak mungkin kan kita kena badai, kena bencana atau kebakaran, nggak mungkin kita kalau nggak siap mental juga gimana ya. Oke, gitu. Benar. Selanjutnya kita harus lebih peduli kepada lingkungan. Sebagai kita mengikuti Mapala mahasiswa pecinta alam, kita juga harus lebih peduli kepada alam. Seenggaknya apabila kita nggak mau membersihkan, seenggaknya kita nggak mengotori lah. Jaga alam sebagaimana mestinya. Benar banget nih. Berhubung karena lagi ada pandemi nih, itu ada nggak sih kegiatan-kegiatan di masa pandemi ini? Kegiatan di masa pandemi yang untuk tahun lalu kita galang dana buat korban COVID. Nah, selain itu kita di base camp juga mengadakan refresh materi per divisi. Per divisi itu gimana? Ya, kita kan punya 3 divisi. Yang pertama divisi gunung hutan, ya itu dia refresh materi. Refresh materi tentang gunung hutan itu. Tentang gunung hutan, bagaimana packing yang benar. Nah, untuk rock climbingnya itu divisi yang kedua ya? Ya, divisi kedua itu kita refresh materinya tentang gimana simpul yang benar. Sama latihan untuk raffling. Ya, untuk yang ketiga navigasi kita baca kompas gitu. Dan ada nggak sih kegiatan yang akan dilakukan? Untuk yang akan dilakukan dekat-dekat ini, kita mau melakukan diklat penerimaan anggota baru. Jadi kita konsep pengennya kita melakukannya di alam. Jadi nggak outdoor gitu ya, outdoor. Di luar kampus. Ya. Berhubung ini COVID, kita nunggu surat izinnya dulu dari rektorat. Emang kalau bisa kita bisa lakukan diklatnya. Tapi kalau misalnya nggak di ACC gimana? Untuk yang nggak di ACC kita belum tahu ya. Kita emang mau itu tergantung ntar gimana pengurus juga. Berarti masih didiskusikan lagi ya kalau hal itu terjadi. Emang pengennya sih emang harus di alam, kan kita pecinta alam. Oh iya, bener juga ya. Bayu, thanks banget ya udah mau datang di podcast kita. Iya, Mbak Andin, sama-sama.
Oke, Times Lover, selesai sudah obrolan kita hari ini dan nantikan obrolan seru berikutnya. See you!